Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syakila Windri Aulia, saya dari kelas 11-8. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rangkaian bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia. Salah satunya saya akan mengulas video YouTube yang membahas tentang bencana besar yang terjadi di Sumatera pada tahun 2025 ini. Yaps, betul sekali, dengan berjudul mengungkap bencana besar atau bencana banjir yang terjadi di Sumatera pada tahun 2025 ini. Yuk langsung kita. Nah, dari video YouTube yang sudah saya ulas tentang bencana besar yang terjadi di Sumatera, ada beberapa wilayah yang terdampak, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, khususnya di Aceh Tamiang yang menjadi wilayah yang paling parah terdampak bencana besar tersebut. Terus juga ada Tapanuli, yaitu di Sumatera Utara. Nah, bencana tersebut terjadi karena adanya hujan tropis, siklon tropis Senyar, yaitu karena hujan tersebut itu merata sepanjang hari, yaitu 1 hari, setara dengan 1 bulan. Nah, dari bencana tersebut adanya dampak-dampak yang sangat parah bagi para warga, yaitu salah satunya infrastruktur di sana, atau salah satunya adalah jembatan yang mereka pakai itu terputus karena arus air kali atau banjir bandang yang sangat kuat akhirnya memutuskan jembatan. Dan juga listrik terputus dan rumah-rumah banyak yang hanyut. Nah, pada fase awal saat terjadinya bencana besar yang terjadi di daerah Sumatera, banyaknya setelah terjadinya bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di daerah Sumatera, banyak warga-warga yang mereka itu tidak mendapatkan barang-barang atau bagian logistik dari daerah-daerah luar Sumatera. Salah satunya yang memperburuk adalah banyaknya kurangnya kesadaran orang-orang seperti BNPB, terus Basarnas dan Tim SAR, juga Polri, yang mereka kurang turun tangan saat adanya bencana besar yang terjadi di daerah. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan menganalisis penyebab-penyebab permasalahan yang terjadi bencana besar di Sumatera. Yaitu yang pertama ya adalah penyebab meteorologi, di mana fenomena siklon tropis Senyar, yaitu terdorongnya uap air yang menyebabkan hujan berskala tinggi dan belum pernah terjadi sebelumnya. Terus yang kedua yaitu secara geografis atau lingkungan, yaitu banyaknya air sungai yang rusak. Terus juga ada dari manusia, penyebab dari manusia, yaitu dalam 5 tahun terakhir wilayah Sumatera banyak kehilangan beribu-ribu hektar hutan, salah satunya di Aceh, yaitu sekitar 21.476 hektar yang kehilangan hutannya. Terus yang keempat yaitu adalah pelanggaran tata ruang atau pembukaan lahan sawit. Di sini saya akan menjelaskan 3 dampak bencana besar tersebut, yaitu dari faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi. Untuk faktor lingkungan yaitu kerusakan hutan dan juga rusaknya aliran air sungai. Terus kalau
sosial, yaitu banyaknya korban jiwa dan hilangnya warga yang terdampak. Terus juga kesulitan terhadap sandang pangan dan juga air bersih, dan kurangnya fasilitas kesehatan. Terus yang terakhir yaitu ekonomi, yaitu kerugian finansial karena kehilangan rumah dan juga asetnya. Dan juga rusaknya infrastruktur seperti. Alasan saya memilih video tersebut karena video tersebut bukannya sekadar laporan, tetapi juga memberikan dua faktor yang menjadi utama, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusianya adalah deforestasi atau penebangan hutan secara liar, dan juga faktor alam yaitu fenomena siklon tropis anyar, yaitu hujan yang berskala tinggi dalam satu hari. Kesimpulannya adalah dari bencana besar yang terjadi di daerah Sumatera, yaitu bukan hanya terjadi karena faktor alam, tetapi juga karena faktor manusia, yaitu faktor alamnya fenomena siklon tropis anyar, yaitu hujan yang berskala tinggi dalam satu hari. Dan juga kalau untuk faktor manusianya adalah penebangan hutan secara liar yang terjadi di mana-mana, dan juga mendapatkan banyak sekali perizinan untuk menggodokkan hutan-hutan yang ada di wilayah Sumatera. Dan untuk pendapat pribadi saya, yaitu dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa dapat menyadari kita upaya penanggulangan bencana bukan hanya sekedar respon saja, tetapi mitigasi bencana yang harus ada, seperti harusnya adanya BNPB, terus juga tim SAR yang harus turun, terus menyadarkan kita untuk dapat mencintai lingkungan di sekitar kita, menjaga dan merawatnya supaya tidak terjadi bencana besar seperti hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.